Halo Bapak Ibu semua, para coach remaja NDP dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kali ini kembali bertemu dengan saya di channel Litbang Pesat. Jangan lupa buat Bapak Ibu atau para coach semuanya yang mendampingi remaja NDP untuk men-subscribe channel Litbang Pesat buat yang belum subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang sama-sama melayani anak-anak FC khususnya untuk remaja NDP. Pada kali ini akan beranjak ke tips berikutnya, yaitu tips ketiga, yaitu establishing trust. Establishing trust, ya, dalam dunia coaching tentunya tidak terlepas dari sebuah kepercayaan. Orang akan terbuka dengan orang lain, atau coachee akan terbuka dengan seorang coach jika mereka mempercayai kita sebagai orang yang layak dipercaya, atau mempercayai coach sebagai orang yang layak dipercaya. Oleh sebab itu, dalam coaching harus betul-betul objektif dan trust supaya proses coaching terus berjalan dengan lebih baik. Apalagi bicara coaching jangka panjang yang sangat membutuhkan komitmen tinggi atau kepercayaan yang penuh dari coach ke coachnya ataupun sebaliknya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya para coach bisa percaya sama kita sebagai coach? Dan bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai coach yang layak dipercaya oleh seorang coachee? Caranya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan menunjukkan niat tulus dari kita untuk membantu mereka. Jadi menunjukkan niat tulus untuk membantu. Nah, dalam proses coaching itu tentunya tidak memaksakan kehendak. Coaching juga bersifat terbuka, sehingga jelas sejak awal, apalagi di video sebelumnya berkaitan dengan coaching, sehingga tidak ada niat terselubung atau maksud yang lain selain untuk mengembangkan kompetensi ataupun sesuai dengan perjanjian ataupun kesepakatan di awal berkaitan dengan pertumbuhan atau perkembangan seorang coachee yang ditolong oleh seorang coach. Nah, berkaitan dengan ini, seorang coachee tentunya punya naluri, kita terlihat ikhlas atau tidak, tulus atau tidak dalam membantu mereka. Oleh sebab itu, berkaitan dengan menunjukkan keikhlasan atau ketulusan dalam membantu itu sangat perlu. Ada beberapa tips di sini dalam menunjukkan atau kita sebagai coach itu bersifat seperti apa sehingga kita bisa menolong coachee melihat bahwa kita ini tulus menolong mereka. Ya, dalam hal ini ada beberapa tips. Tips yang pertama adalah usahakan setiap memulai sesi ataupun pertemuan para coach menanyakan atau menyampaikan salam kepada mereka. Menyampaikan salam kepada anak-anak remaja NDP, kemudian kepada orang-orang di sekitar yang memang ada di saat proses coaching. Kemudian tips berikutnya adalah yang kedua, menanyakan kabar. Gimana kabarnya? Gimana kabarmu selama seminggu ini? Itu supaya kita sebagai coach itu bisa melihat mental coachee ataupun pemikiran-pemikiran atau pergumulan selama 1 minggu ini. Kemudian tips berikutnya adalah secara tulus, benar-benar dari seorang coach, dari dorongan diri yang sadar secara tulus untuk menolong seorang coachee ataupun para coachee bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi ketulusan itu bagian yang ketiga. Jadi sebenarnya kalau orang punya niatan jahat atau ketidaktulusan atau setengah-setengah itu kelihatan kok. Saat ngomong, body language-nya, kemudian gaya bahasanya juga kelihatan. Kemudian tips keempat di bagian ini berkaitan dengan menunjukkan ketulusan untuk membantu adalah menunjukkan ketertarikan dalam proses coaching tadi. Maksudnya seorang coach itu tertarik tentang perubahan dari seorang coachee di masa yang akan datang. Jadi kalau seorang coach itu semangat, antusias tentang perubahan seorang coach yang sedang ditolong, maka ini sangat mempengaruhi bagaimana reaksi seorang coach saat berhadapan dengan kita. Nah, tentunya dalam menunjukkan sikap ketulusan untuk membantu ini, kita juga harus menyadari bahwa posisi kita sebagai seorang coach itu harus netral dan objektif. Jadi belajar untuk mendengar, belajar untuk mempelajari sesuai dengan kondisi yang ada, kondisi coachee yang ada, meskipun kita sudah punya frame, supaya kita tidak terjebak dalam judgement, atau kita sudah memframe, kamu begitu ya, ternyata kamu sebenarnya itu cuma gini loh masalahnya gitu. Jadi untuk menghindari itu, di tips pertama ini, di bagian pertama menunjukkan ketulusan untuk membantu mereka adalah bersikap netral.
Jadi ada 4 ya di sini ya. Saya ulangi lagi, berkaitan dengan menunjukkan ketulusan dalam menolong mereka. Yang pertama yaitu memberi salam, tanya ya, salam selamat pagi, siang, sore gitu. Yang kedua tanya kabar. Yang ketiga benar-benar tulus, kita punya motivasi yang tulus, seorang coach punya motivasi yang tulus dari dalam hati. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan ketertarikan terhadap perubahan seorang coach di masa yang akan datang. Kemudian bagian kedua, bagaimana supaya terjadinya establishing trust dalam proses coaching di teknik yang ketiga ini. Bagian yang kedua adalah menjaga kerahasiaan. Ya, menjaga kerahasiaan siapa? Ya tentunya kerahasiaan seorang coach. Jadi kan coach saat melakukan coaching dengan kita tentunya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya personal, rahasia gitu. Jadi seorang coach harus benar-benar menjaga kerahasiaan. Bisa dibayangkan jika seorang coach tidak bisa menjaga kerahasiaan, atau bahasa sederhananya ember, mudah menceritakan rahasia orang lain ke orang yang lainnya, maka jika diketahui oleh seorang coach, maka nantinya seorang coach juga tidak akan percaya lagi kepada kita sebagai coach, atau hilang atau runtuhnya sebuah kepercayaan itu. Nah, jika kepercayaan itu sudah runtuh, maka di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya kemungkinan masih bisa ketemu dengan anak itu, masih bisa melakukan coaching, tetapi itu bersifat formalitas kemungkinan besar, karena pastinya seorang coach akan tertutup dan tidak menyampaikan seluruh aspek kehidupannya dalam hal atau konteks tertentu yang ingin ditolong. Maka dia akan menyampaikan informasi-informasi yang kemungkinan besar tidak objektif, dan itu sangat mempengaruhi proses coaching selanjutnya. Kemudian bayangkan saja kalau seorang coach tidak percaya kepada coach, maka yang esensi-esensi tidak akan nampak di situ. Hal-hal yang sebenarnya jadi kunci sebuah pertumbuhan, maka tidak akan nampak di situ. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka ada beberapa tips di sini yang harus kita miliki, harus kita lakukan sebagai seorang coach dalam proses coaching. Di bagian kedua ini, tipsnya adalah supaya kita bisa memastikan bahwa kita layak dipercaya adalah di awal kita menyampaikan bahwa cerita serahasia apapun atau seluruh cerita dari seorang coach itu kita pastikan bahwa kita layak dipercaya untuk menjaga rahasia mereka. Seperti itu. Kemudian tips itu tentunya juga diimbangi dengan mungkin di awal kita juga menyampaikan hal-hal yang sedikit rahasia dari seorang coach supaya mereka juga paham, supaya seorang coach juga percaya bahwa kita juga adalah orang yang berani mempercayakan rahasia kita kepada coach itu. Tapi itu sebagian kecil supaya mendorong seorang coach bisa menyampaikan hal-hal yang esensial dalam kehidupannya kepada kita sebagai seorang coach. Tips yang pertama adalah menyampaikan di awal ya tentang kerahasiaan. Tips kedua di bagian kedua ini tentang menjaga kerahasiaan adalah menginformasikan atau membedakan, mengkomunikasikan kepada coach ataupun coach kepada coach mana yang boleh diceritakan ke orang lain dan mana yang nggak boleh. Jadi misalnya nih ada kisah A misalnya, terus si coachnya bilang, "Kak, yang ini tolong jangan cerita-cerita ke orang lain ya," gitu. Oke, berarti kita nggak bisa menceritakan pengalaman itu kepada orang lain. Kemudian kalau dia bilang, "Kak, yang ini boleh diceritakan ke orang lain," maka kita juga punya hak atas seizin orangnya untuk menjadikan bahan cerita itu kepada orang lain, itu menjadikan sebuah pembelajaran. Jadi kita harus bisa menolong seorang coach, bisa membedakan mana yang rahasia, mana yang tidak, dan bisa mengkomunikasikannya. Kemudian dalam proses percakapan, dalam komunikasi tadi, dalam konteks atau menjaga kerahasiaan, seorang coach harus selalu minta izin terhadap hal-hal yang akan dipertanyakan yang bersifat rahasia kepada seorang coach. Misalnya, maaf ya, mohon izin, aku mau tanya ini boleh nggak misalnya. Atau Dek, maaf ya, kakak mau tanya ini karena ini penting berkaitan dengan pertumbuhan karaktermu misalnya, atau pengalaman hidupmu, mau tanya soal ini boleh nggak? Gitu. Jadi tips yang ketiga adalah izin, mau menanyakan apa aja yang sifatnya rahasia kepada coach. Tips yang keempat, tetap kembali memastikan bahwa
seorang coach atau kita atau Anda, Bapak Ibu semua atau saudara-saudara, memastikan bahwa Bapak Ibu atau kakak-kakak coach tidak akan membocorkan rahasia-rahasia coaching kepada orang lain. Itu dipastikan. Nah, bagian yang ketiga berkaitan dengan establishing trust itu yaitu memelihara integritas. Ya, tentunya dalam sebuah coaching berbicara integritas itu tentunya seorang coach adalah role model bagi coachingnya. Mau tidak mau para coach juga belajar dari coachnya, orang yang menolong, meskipun tidak semua hal dalam kehidupannya atau dalam hal tertentu saja. Dan menjadi role model atau menjadi teladan ini tentunya perlu integritas yang tinggi. Jadi integritas seorang coach harus tetap dijaga ataupun dipelihara. Artinya seorang coach benar-benar menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia mengerti, apa yang dia paham. Selain itu, yang tidak dipahami oleh coach, ya jangan disampaikan, ya bilang aja nggak paham. Oleh sebab itu, untuk memelihara integritas di hadapan para coach, ada beberapa tips yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengatakan tidak tahu jika memang seorang coach tidak tahu tentang hal tertentu. Ya bisa, maaf ya, kakak belum tahu soal ini. Kakak akan belajar dulu, akan pelajari, nanti next time di pertemuan berikutnya kakak akan sampaikan soal pertanyaan ini atau soal gambaran tentang hal ini. Jadi benar-benar menyampaikan apa yang tahu dan apa yang tidak tahu benar-benar disampaikan. Saya nggak tahu ini. Jangan mengada-ada. Seperti itu. Tips yang kedua, hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati. Jadi untuk memelihara integritas, ya setiap janjian, jam sekian, hari apa, itu datang tepat waktu. Kecuali ada hal yang mendesak dan tidak bisa ditinggalkan, maka sesegera mungkin seorang coach mengkomunikasikan tentang perubahan jadwal coaching kepada coachee. Tips yang ketiga, tadi hampir mirip dengan tips sebelumnya. Di tips yang ketiga ini, jika terjadi pembatalan, sesegera mungkin mengkomunikasikan kepada coachee dengan prosedur yang disepakati sejak awal. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu belum nonton video sebelumnya berkaitan dengan establishing agreement, tentang building report, kemudian yang ketiga ini tentang establishing trust, maka Bapak Ibu mohon nonton video-video sebelumnya berkaitan dengan teknik-teknik coaching. Dan itu sangat membantu supaya di sesi-sesi berikutnya, video berikutnya, Bapak Ibu bisa mudah memahaminya. Tips yang keempat, supaya bisa seorang coach itu memelihara integritas di hadapan para coachee-nya, yaitu jangan menjanjikan hal-hal yang di luar kendali coach. Apapun yang di luar kendali coach, ya kita jangan janji. Misalnya contohnya apa? Wah, nanti pertemuan depan kita sambil, misalnya ya, coaching sambil minum Starbucks gitu. Kebetulan kita belum punya uang gitu. Ya jangan menjanjikan itu. Atau besok kita coachingnya sambil makan bakso ya, contoh ya. Ternyata kita nggak punya uang gitu. Ya jangan menjanjikan hal-hal yang di luar kendali kita. Gitu. Atau nanti selesai coaching ini, kamu pasti dalam sebulan akan menjadi orang hebat. Ya jangan janji gitu. Karena pertumbuhan atau perkembangan seseorang itu prosesnya bertahap. Kita tidak boleh berjanji di luar kendali kita sebagai seorang coach. Nah, di bagian berikutnya berkaitan dengan establishing trust, ada hal yang tidak boleh kelewatan. Bagian yang ini adalah tentang menghormati cara pandang seorang coachee, menghormati perspektif para coachee, dan kita sebagai coach tidak boleh adjustment. Seorang coachee tentunya pasti kalau kita bisa menggali dengan pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang membuat dia berpikir, merenung gitu, tentunya mereka akan bercerita panjang lebar kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai seorang coach harus menghormati perspektif para coachee-nya. Tidak boleh menyangkal dulu. Meskipun toh tentunya banyak hal yang akan bertentangan dengan paham-paham kita sebagai seorang coach. Tapi di sini seorang coach dilarang untuk menyanggah terlebih dahulu perspektif-perspektif para coachee. Intinya kita menghormati, menghargai.
Nah, jangan lupa seorang coach itu bukan memperbaikinya tentang hal-hal apa yang dialami oleh coach, tapi posisi coach itu menggali hal-hal baik, kemungkinan-kemungkinan baik yang dimiliki oleh seorang coach yang kemudian akan menjadi hal yang menjadi penolong sendiri untuk perubahan seorang coach. Posisi di sini tidak boleh lupa. Coach bukan langsung mengubah atau memperbaiki, tetapi menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri seorang coach. Nah, hubungannya dengan anak-anak remaja NDP, biasanya karena usia mereka lebih muda dan usia kita lebih dewasa dibandingkan mereka, maka kita akan mudah atau cenderung mengguruinya karena merasa sudah lebih tua atau merasa sudah mampu dibandingkan remaja NDP. Nah, itu hal yang sangat fatal. Mohon dihindari di bagian ini supaya remaja NDP tetap trust sama kita. Nah, ada tips nih supaya kita tetap bersikap menghormati perspektif coach di tengah kecenderungan kita untuk menggurui. Tipsnya yang pertama, kita belajar mendengarkan dengan sikap netral sehingga kita tidak judgement. Jadi frame-frame kita tinggalkan dulu dan kita mendengarkan para coach, memahami realitanya secara objektif seperti apa supaya kita bisa mengerti maksudnya apa sehingga kita tidak judgement terhadap remaja NDP. Tips yang kedua adalah menolong, memandu menggunakan pertanyaan-pertanyaan kreatif, pertanyaan-pertanyaan kritis supaya para coach bisa menemukan jawabannya sendiri dari dirinya sendiri. Tips yang ketiga, tidak kalah penting, memahami gaya belajar mereka. Gaya belajar seorang coach, apalagi di sini remaja NDP, tentunya berbeda dengan gaya belajar kita. Ada yang suka baca, ada yang dengerin audio, ada yang harus lihat video, ada yang harus pertemuan langsung, ada yang lewat mencoret-coret, ada yang lewat aktivitas gitu. Jadi seorang coach benar-benar memahami gaya belajar para coach-nya. Lalu tips yang terakhir adalah mengizinkan seorang coach itu untuk melakukan hal-hal atau mengajukan, menceritakan hal-hal yang sepertinya salah, ataupun mengizinkan untuk ya melakukan atau berbuat salah. Dalam konteks ini adalah untuk menggali pengalaman-pengalamannya dia, ide-idenya dia. Jadi, misalkan tadi di awal idenya A, tapi sebenarnya itu melanggar atau bertentangan dengan kita misalnya. Ya kita izinkan dulu dia untuk cerita. Atau dia salah di hari ini ngelakuin apa misalnya. Ya kita izinkan itu, karena itu bagian dari pengalaman. Next time di pertemuan berikutnya baru kita kasih evaluasinya, kasih masukannya, atau kasih hal-hal yang sifatnya mendorong dia untuk sadar tentang kesalahan itu. Nah, terima kasih kakak-kakak semua, bapak ibu semua, pada kali ini kesempatan di video yang ini berkaitan dengan establishing trust, bagaimana kita membangun, bagaimana kita membentuk, bagaimana kita mengkondisikan proses coaching yang dapat dipercaya, atau kita sebagai coach dapat dipercaya, layak dipercaya oleh seorang coach. Jika video ini masih kurang lengkap, mohon dilengkapi di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel Litbang Pesat supaya channel ini terus berkembang untuk Bapak Ibu semua, komunitas pesat dan guru-guru maupun pembina-pembina FC di masing-masing tempat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terus semangat dan terus belajar menjadi seorang coach. Kita sama-sama belajar menjadi lebih baik hari ini, hari yang akan datang, dan seterusnya. God bless you.